Halo semuanya, jumpa lagi di Taxi Driver Part 2. Kasus balas dendam kedua. Tim Taksi Pelangi melawan kelompok gangster penjualan mobil bekas. Tanpa lama-lama, yuk kita gaskan. Jangan. Pagi yang cerah, Jinyeon sedang membersihkan kaca, sementara Kyunko sedang bersantai. Tiba-tiba Gyun datang menanyakan mobil van yang akan dijual. Mereka harus menjualnya segera sebelum harganya turun. Keduanya menunda karena terlalu banyak kenangan di mobil itu. Dan akhirnya mereka terpaksa mendaftarkan van itu untuk dijual. Dan setelahnya Kim Do-gi mengantar Ah Gyun ke satu tempat. 러시아 대사관. 중구 소속. Gyun sibuk menghafal materi ujian. Ternyata dia akan mengikuti ujian mengemudi sebagai supir taksi. Mereka tiba di pusat uji kecakapan, tempat Gyun mengambil sertifikasi. Gadis itu sangat tegang sepanjang ujian. Saat dia keluar, Do-gi sudah menunggunya. Gyun bertanya kenapa dia menunggunya. Do-gi menyembunyikan sesuatu dan memberikan hadiah selamat. Dia yakin Gyun lulus. Gyun pun menunjukkan sertifikat kelulusannya sebagai supir taksi. Do-gi pun memberikan hadiah mainan mobil taksi yang sudah dia siapkan. Gyun tentu senang. 이거를 언제 준비했어요? Mereka pun pergi dari sana. Gyun dengan gembira akan menyetirnya dan Do-gi sebagai penumpangnya. Gadis ini terlihat sangat senang pergi bersama Do-gi yang diam-diam disukainya. 좋습니다. Dan malam itu, seorang pria bernama Oh Man-so datang ke kantor taksi Pelangi. Dia mondar-mandir di luar dan melihat taksi yang berjajar rapi. Ketua Jang keluar dan mengenalinya. Ternyata Pak Oh pernah menjadi pengemudi di sini dulu. Ketua Jang menyiapkan teh. Pak Oh terus menatap ponselnya. Sang Chul menanyakan kabar dan pekerjaannya sebagai supir pribadi. Dan putrinya yang sedang menyiapkan ujian PNS. Tapi Pak Tua ini terlihat sangat gelisah. Dia bicara jujur. Dia ingin meminta pinjaman $3.000. Tapi mengaku tak bisa mengembalikannya dalam waktu dekat. Ketua Jang tak keberatan. Uang itu bisa dia kembalikan perlahan. Sang Chul akan mentransfernya. Pak Oh menolak. Dia ingin uang tunai. Dia merasa malu harus meminjam uang karena baru saja bertemu. Sang Chul paham dan berjanji menyiapkan uang tunai besok pagi. Tapi Pak Oh Man-so buru-buru pamit meski Sang Chul menawarinya makan malam. Orang ini mengangkat telepon dengan tergesa, seperti diburu oleh sebuah pekerjaan. Dan esok harinya di sebuah atap gedung parkiran, seorang calon pembeli mengaku datang dari Nobel Motor untuk mengecek mobil van mereka. Kyunko berusaha menutupi kekurangan mobil, sementara Jinyeon kadang-kadang terlalu jujur. Kyunko segera menutup mulutnya. Setelah memeriksa, si pembeli yang kelihatan seperti preman itu setuju dengan harganya, asal dia bisa melakukan test drive. Izin diberikan, pria ini pergi. Tapi hingga sore menjelang malam, pria itu dan mobil van mereka tak pernah kembali. Barulah mereka sadar telah ditipu. Satu-satunya petunjuk namanya manajer Godeksu. Kyunko mencoba menelpon. Ponsel pria itu tak aktif. Mereka akhirnya menyerah dan kembali ke kantor. Ah Gyun sedang memasang pelindung lisensi barunya. Dia kaget melihat Jinyeon dan Kyunko muncul basah kuyup. Mereka berdua memohon bantuan. Sepertinya mereka telah ditipu. Ah Gyun menolaknya. Itu bukan urusannya. Mereka pun berdebat. Ketua Jang mendengar keributan dan bertanya ada apa. Gyun pun mengatakan keduanya telah ditipu. Mobil van dibawa kabur. Tiba-tiba Ketua Jang mendapat telepon dari ponselnya. Ternyata dari Pak Oh Man-so. Pak Oh mengatakan dia tak butuh lagi pinjaman, lalu menutup telepon buru-buru. Sang Chul terdiam, ada sesuatu yang tak beres. Dia segera meminta Gyun mencari alamat Pak Oh Man-so. Menerobos hujan menuju rumahnya. Pintu dibuka oleh anaknya Jion. Di rumah hanya ada dia dan ibunya yang sakit. Jion menjelaskan ayahnya mengalami kecelakaan saat bekerja sebagai supir pengganti. Tangannya patah harus operasi dan sedang dirawat di rumah sakit. Sang Chul makin bingung. Ternyata Pak Oh bekerja siang malam. Jion juga menunjukkan selembar kertas yang dia temukan. Dokumen permintaan cerai dengan ibunya. Jion tak mengerti apa yang terjadi. Sang Chul segera meminta di mana ayahnya dirawat. Ketua Jang sampai, tapi tempat tidurnya kosong. Ketua Jang Sang Chul panik. Dia merasa terjadi sesuatu. Lari ke tangga darurat, dan di atap dia menemukan Pak Oh. Dia sudah berdiri di tepi pagar, siap mengakhiri hidupnya.
Ketua Jang memanggilnya. Pak tua ini mengatakan semuanya sudah berakhir. Dia tak punya jalan keluar. Sang Chul mencoba membujuknya. Jika dia melompat, akan banyak orang yang dia cintai kecewa. Keluarganya akan menanggung beban. Ketua Jang membujuknya. Raih tangannya. Pak Oh Manso menangis, mengaku telah ditipu dan tak tahu jalan keluarnya. Dia mengulurkan tangannya. Sang Chul menariknya dan memeluknya. Ketua Jang memintanya menceritakan semuanya. Pak Oh Manso akhirnya bercerita. Semuanya bermula saat dia ingin membeli unit taksi. Dia sudah di showroom mobil itu. Ditawari unit bekas yang sangat mulus. Dijual lebih murah dari harga pasaran. Direktur pemilik showroom bernama Cha Byung-jin. Direktur Cha menjelaskan. Taksi biasanya dijual seharga 120.000. Tapi mobil yang ini harus dijual cepat karena pemiliknya sakit. Sehingga harganya diskon 25%. Kebetulan Pak Oh adalah calon pembeli yang pertama menelpon. Jika dia tak mau, dia akan beralih ke pembeli selanjutnya. Pak Oh mencegahnya. Dia ingin mengambil mobil itu dan menandatangani kontraknya. Direktur Cha ingin pembayaran tunai hari itu juga karena pemiliknya butuh uang. Pak Oh setuju. Orang ini memanggil manajer yang bernama Yang untuk mengurus prosesnya. Sementara asisten manajer Yo diminta menyiapkan mobil. Cha pun buru-buru pergi. Dia banyak urusan. Sebelum pergi, Direktur Cha berpesan soal dokumen kontrak cashback. Manso pun mendengar penjelasan dari manajer Yang. Dan dia melihat sertifikat di lemari kaca. Bos pemilik showroom ini ternyata adalah seorang pengacara yang lulus ujian yudisial. Pak Oh merasa aman dan percaya. Manajer Yang menjelaskan soal kontrak cashback. Jika harga transaksi dilaporkan terlalu rendah, mereka bisa dalam masalah. Jadi laporannya harus disesuaikan. Selisihnya nanti akan dikembalikan tiap bulan sebagai cashback. Asisten manajer Yo datang, mengatakan mobil sudah siap. Dan ternyata Go Deoksu yang menipu Kyungko juga ada di sana. Mereka memberi selamat dan menyerahkan kunci. Pak Ho pun segera menandatangani kontrak, melakukannya tanpa curiga. Tim Taksi Pelangi menganalisa cerita itu. Cha Byung-jin memang pernah menjadi pengacara. Mengapa kini menjual mobil bekas? Ternyata izin prakteknya dicabut setelah dia menabrak seseorang hingga tewas dan 6 tahun di penjara. Tapi sertifikat itu masih dipajangnya. Jin Yeon juga heran, kenapa Manso berani membeli di sana. Ketua Jang menjelaskan sistem kota taksi memang kejam. Izin terbatas, antrian panjang. Banyak sopir akhirnya membeli izin dari pemilik lama. Masalahnya izin itu tiba-tiba dicabut. Dan cerita kembali ke Pak Oh. Setelah mendapatkan mobilnya, dia berangkat bekerja dengan senang. Sementara putrinya akan berangkat kuliah. Istrinya menyiapkan bekal. Di luar dia melihat 2 pria berjas di dekat taksinya. Mereka menyampaikan kabar buruk. Izin taksinya dicabut. Catatan menunjukkan dia pernah dihukum karena kecelakaan akibat mabuk. Oh Manso tentu kaget. Dia tak pernah minum sedikit pun. Petugas tak peduli. Plat mobilnya dicopot. Surat sanksi diserahkan. Izin yang dibelinya dengan seluruh tabungan. Impian keluarganya semua hancur. Hanya dalam 1 hari. 내 개인 택시 면허를 Oh Manso pun bergegas ke Nobels Motor, tempat ia membeli mobil dan izin. Asisten manajer Yo melihatnya, dia segera memanggil manajer Yang. Manajer Yang menarik Pak Oh menjauh dari pembeli lain. Pak Oh menuntut penjelasan, tapi orang ini pura-pura tak tahu tentang kecelakaan mabuk pemilik sebelumnya. Mereka hanya menjualkan saja. Oh Manso tak percaya. Dia yakin dealer tahu semuanya. Dia mengancam akan melapor ke polisi. Manajer Yang mempersilahkannya, asal tak mengganggu bisnis mereka. Dia pun kembali ke calon pembeli yang lain. Pak Oh pun pergi ke kantor polisi, tapi petugas ini menyarankan dia untuk pergi ke pusat layanan sipil. Pak Oh pun segera datang ke sana. Dia mengambil antrian dan segera buru-buru ke customer service dan diarahkan ke lantai 7. Jawaban yang dia dapat sama, mereka tak bisa menolong. Dia disuruh kembali ke kantor polisi, padahal kepolisian yang mengarahkannya ke tempat ini. Petugas ini menyarankan dia mengajukan gugatan administratif atau temui pemilik sebelumnya. Pemilik sebelumnya saat ini di penjara. Dia jatuh miskin dan tak mungkin bisa membantunya.
Pak Oh pulang berjalan kaki. Langkahnya sangat berat. Istrinya menelpon, menanyakan apa dia banyak mendapat penumpang, apa bekalnya sudah dimakan. Pak Oh tak sanggup menjawab jujur. Dia mengatakan semuanya baik-baik saja. Menjelang malam, Oh Man-so duduk di bangku taman, membuka bekal dari istrinya. Dia memakannya sambil menangis. Semua usaha, semua harapannya dirampas dalam sehari. Dia tak habis pikir kenapa mereka tega melakukan ini. Tim taksi pelangi sangat geram. Apa yang menimpa Pak Oh sangat tak adil. Mengapa dia harus menanggung kesalahan pemilik lama? Ketua Jang menjelaskan, menurut hukum, jika supir taksi pribadi mabuk, izinnya bisa dicabut. Tapi para perantara bisa memanfaatkan celah itu. Mereka sengaja memberi izin busuk dan menjualnya pada orang polos seperti Pak Oh. Dan Pak Oh tak sadar dia telah terjebak. Dogi pun yakin para perantara ini sudah lama bermain di celah hukum. Gyun pun bertanya, kenapa Pak Oh akhirnya naik ke atap dan akan bundir? Ketua Jang menjelaskan masalah belum selesai. 사장님, 도착했습니다. Malam itu, Pak Oh bekerja keras sebagai supir pengganti. Dia selesai melakukan tugasnya, mendapat bayaran. Sebuah telepon masuk. Manajer Yang dari Nobels Motor mengatakan mobil taksi miliknya masih berhutang biaya perbaikan $40.000. Pak Oh berteriak meminta penjelasan, tapi telepon langsung diputus. Dia pun bergegas ke Nobels Motor. 4 orang sudah menunggu. Direktur Cha Byung-jin, manajer Yang, asisten Yo, dan Go Do-kyu. Direktur Cha menyerahkan dokumen. Pak Oh membantingnya ke lantai. Kontrak kerjasama telah dibuat. Cashback bulanan $800 hanya pemancing baginya. Ternyata mobil yang dibelinya berhutang biaya perbaikan $40.000. Dan itu sudah ada di kontrak. Dia melihat halaman yang ditunjukkan saat tanda tangan. Pasal demi pasal. Kewajiban kerjasama termasuk tanggung jawab perbaikan. Semua ini jebakan. Keempatnya menatap mengejek Pak Oh. Semuanya tertawa seolah menikmati penderitaannya. Pak Oh sangat marah dan putus asa. Tiba-tiba seorang pria kekar masuk, membanting dan menghajar Pak Oh. Pak Oh terkapar, hancur, tak punya jalan keluar. Dia menyeret Pak Oh ke tengah. Cha Byung-jin berkata, dia yakin Pak Oh sudah mencari bantuan, tapi tak ada satu pihak yang membantunya. Jika tak ada yang membantu, berarti dialah yang salah. Dia menginjak pergelangan tangan Pak Oh dan berkata mereka mengikuti prosedur dan menegaskan sertifikat yang dipajangnya itu asli. Oh Man-so hanya diam, kesal, marah, terjebak di lingkaran yang telah menipunya. 제가 아무리 생각해도 Dan tim taksi pelangi akhirnya memutuskan kalau mereka bersembunyi di balik prosedur, maka mereka akan bergerak sesuai prosedur. Malam itu, Pak Oh berdiri di depan mesin permainan untuk supir taksi. Dia menatap pilihan yang muncul, taksi mewah pelangi. Argo akan terus berjalan selama permintaan diproses, dan kemungkinan ada biaya tambahan. Syaratnya hanya satu, jangan pernah membocorkan info tentang taksi pelangi pada siapapun. 화면 좌측에 Untuk membalas dendam, dia tinggal mengarahkan kontroler dan menekan tombol. Oh Man-so terbayang semua penderitaan yang dialaminya, dan dia menekan tombol itu. Permintaan balas dendam taksi pelangi aktif. Taksi hitam mewah bergerak dari bawah tanah. Agyeon dan Jinyeon dan Kinko mendapatkan mobil baru dan mereka melesat ke jalan melaksanakan misi ini. Gyun mulai mencari informasi soal Nobels Motor. Perusahaan itu dijuluki Raja Pasar Mobil Bekas, perantara segala jenis kendaraan, khususnya unit bekas. Dogi bertanya soal struktur modalnya. Showroom yang mereka gunakan digunakan sebagai jaminan pinjaman, sedangkan stok mobil dibiayai oleh investor. Artinya Nobels Motor menggerakkan bisnis tanpa mengeluarkan modal. Diganggu seperti apapun mereka tak akan rugi. Kim Dogi pun menuju dealer Nobels. Sementara Gyun mencari informasi mobil Oh Man-so, mobil itu memang sudah dikembalikan karena terkait hutang.
Mereka sudah di depan. Kyungko langsung ingat Nobels motor terasa familiar. Dan Godoksu muncul. Orang inilah penipu yang dulu membawa kabur fan mereka. Choi mengejar Doksu ke dalam gedung. Doksu pura-pura tak mengenalinya sampai Choi menunjuk fan mereka yang terparkir di sana. Dia dituntut soal sisa penjualan. Doksu dengan santai, mobil rusak saat uji coba dan biaya perbaikan dipotong sebanyak 10.000. Kyungko tentu murka. Dan tiba-tiba Direktur Cha muncul. Dia memerintahkan si orang besar mengangkat Kyungko dan melemparnya keluar. Tak lama Gyun pun menemukan lokasi mobil taksi milik Pak Oh yang dikembalikan ke Nobels. Ternyata mobil itu sudah disewa dan juga pernah menabrak orang. Mereka menuju tempat penyewaan mobil mewah dan mengamati tempat itu. Kim Do-gi menegaskan target penyewa mobil mahal itu sepertinya para gangster dan para pekerja ilegal. Do-gi ingin mereka fokus satu hal dulu, ambil mobilnya kembali. Mobil itu dikendarai oleh 3 gangster preman yang berkendara seenaknya. Ingin menabrak pejalan kaki dan mengacau di jalanan. Bahkan si pemuda ini terpaksa meminta maaf setelah ditabrak. Mereka melanjutkan dan hampir menabrak nenek pemulung. Dan tiba-tiba taksi mewah Do-gi menghadang. Para gangster ini tentu mengancam dan marah. Do-gi turun. Salah satunya tak terima dan menyerang. Mobil van tim taksi menutupi jalan. 2 gangster lainnya datang dengan pisau. Do-gi menumbangkan mereka. Dan mereka berhasil mengambil alih mobil Pak Oh. Do-gi pun memeriksa berkasnya. Gyun mengecek kontrak dan ternyata kontrak Oh Man-so tak bisa dibatalkan. Walau mobil sudah berpindah tangan, wajib dipakai dan dibayar sampai masa sewanya selesai. Pembayaran bulanan tetap berjalan, membuat hutang Pak Oh terus menumpuk. Dan mereka memikirkan rencana baru untuk membalas Nobel motor. Mereka akan membeli unit dari Nobels. Gyun langsung antusias. Esoknya seorang pemuda datang melihat-lihat mobil di showroom Nobels. Manajer yang menghampiri. Pria ini mengaku baru bekerja di pabrik kecil. Dia baru menikah dan istrinya hamil 7 bulan. Dia butuh mobil pertama yang aman dan kuat. Manajer yang pura-pura ikut bahagia, menjanjikan pinjaman dan pelayanan terbaik. Dan di dalam kantornya, Byung-jin menerima kabar buruk dari para gangster. Mobil impor milik Pak Oh direbut. Dia sangat kesal. Asisten Yo masuk melapor ada calon korban baru di bawah. Di bawah, pria itu menandatangani kontrak. Manajer yang sangat senang, mangsa terjerat. Saat pemuda itu akan pergi, manajer yang tiba-tiba menagih nilai selisih sebanyak $20.000. Pemuda itu kaget, dia tak melihat pasal di kontrak. Manajer yang menambahkan 1 lembar tambahan yang datang entah dari mana. Pemuda itu panik menghapus cap tanda tangan dengan ludahnya, berusaha membatalkan transaksi. Manajer yang murka membatalkan kena denda tetap $20.000. Pria itu mencoba kabur, menyebut mereka penipu. Dan mobil diparkir menutup keributan. Direktur Cha sampai dengan pengawalnya Choi. Pria ini menuduh mereka memajang sertifikat palsu. Cha langsung naik pitam. Pemuda itu ingin menelpon polisi. Direktur Cha meraih kunci Inggris dan menghajar orang ini. Lalu dia menyuruh Deoksu maju dan memukul wajah anak buahnya. Dia membalikkan fakta. Direktur Cha menyalahkan pemuda itu atas penyerangan pegawainya.
Manajer yang ditunjuk menjadi saksi palsu. Mereka hanya akan kena denda kecil. Saat mobil akan diserahkan, tiba-tiba sebuah mobil masuk ke dalam gedung. Mobil merah kecil itu melesat dan hampir menabrak. Pengemudinya turun. Kim Do-gi bergaya norak dan pakaiannya unik sekali. Semua bengong melihat aksesori di tubuhnya. Dengan nada polos, Do-gi bertanya. Sambil membawa kopi panas, dia menumpahkannya tepat di kertas kontrak, lalu menginjak bagian tanda tangan. Kontraknya rusak total. Do-gi melihat ke arah si pria, berbisik kontraknya tak sah, memberi kode agar dia segera pergi. Manajer yang mencoba mengejar, tapi Do-gi menghalangi, mengaku dia akan bertanggung jawab penuh. Direktur Cha maju, meminta Do-gi mengganti kontrak yang rusak. Do-gi dengan santai akan membeli mobil itu dan membayar seluruh kerugian, lalu menunjukkan segepok uang dari tasnya. Wajah Direktur Cha berubah, meminta anak buahnya memperlakukan Do-gi dengan baik. 좋아. Transaksi selesai, Do-gi diberikan mobil barunya. 야, 옷이 근데 교차는 Do-gi sudah di jalan, mencoba mobil itu. Ternyata mobil itu memang bermasalah. Kecepatannya naik drastis, rem tak berfungsi. Dia hampir menabrak orang. Dia mendengar kepanikan dari perangkatnya. Do-gi berjuang mengendalikan mobil, dan dia terpaksa menabrak pagar proyek, berhenti di gundukan pasir. Ah-gyun terus memanggilnya, tapi tak ada jawaban. Hyun akhirnya mendapat jawaban dari Do-gi. Dia butuh mobil derek. Sementara Direktur Cha membawa mobil-mobil bekas ke sebuah gudang. Dia berganti pakaian seperti mekanik. Kebenaran terungkap, mobil yang dibeli Do-gi adalah mobil kebanjiran level 3. Bisa mati mendadak dan memicu kecelakaan fatal. Mobil seperti ini harusnya tak boleh dijual. Itu adalah bom waktu. Di gudang itu, Byung-jin menghapus jejak banjir. Sabuk pengaman diganti, celah dibersihkan, strip karet diganti, skring ditukar. Semua demi membuat mobil terlihat normal. Tapi mereka berhasil menemukan bukti noda lumpur di mobil itu. Nobles Motor sengaja menjual mobil berbahaya untuk keuntungan. Mobil level 3 kebanjiran harusnya dijadikan barang rongsok. Dan itu melanggar undang-undang. Jika mereka memilikinya, pasti ada jalur ilegal. Ah-gyun segera melacak dari mana arus kendaraan Nobles Motor. Ketua Jang pun menemui Pak Oh yang tak mau pulang. Dia sebenarnya ingin kembali, tapi Pak Oh tak sanggup menatap keluarganya. Ketua Jang memintanya bersabar. Kasusnya sedang dituntaskan. Tak lama Ketua Jang memberi kabar. Mobil impor sewaan atas nama Oh Man-so sudah dipindahkan ke atas namanya. Membuat Pak Oh terharu. Ketua Jang melakukannya tanpa ragu. Pak Oh diminta untuk berhenti khawatir. Mereka akan menyelesaikan ini. Sementara itu Go Deok-su sedang ngobrol dengan asisten Yo. Mereka membahas tentang Pak Oh Man-so. Dan terungkap fakta, Direktur Cha hanya membeli izin taksi itu seharga 100.000 won. Dan menjualnya kembali 1 juta won, untung 100 kali lipat dari satu korban. Dan tim taksi pelangi mendengar semuanya. Mendengar itu, Do-gi bertekad membalas dengan cara yang sama, 100 kali lipat. Setelah selesai makan malam, Direktur Cha memutuskan untuk pergi ke suatu tempat. Manajer yang bertanya tujuannya. Dia pun menunjuk layar televisi. Layar yang menayangkan berita banjir di suatu daerah. Bagi orang lain itu tragedi. Bagi Cha Byung-jin itu peluang menghasilkan uang. Dia menandai 7 kendaraan. Malam itu Byung-jin bergerak ke sebuah gudang tempat mobil rongsokan. Do-gi pun mengikutinya. Di sana, Direktur Cha membeli 7 mobil dari pemilik rongsokan yang orang ini selamatkan dari banjir. Terungkaplah cara Direktur Cha. Mereka selalu bertemu setiap pasca banjir. Mobil yang dibeli bukan hanya sekedar kebanjiran, tapi juga dipilih yang tak punya asuransi. Dan jelas, mobil kebanjiran tanpa asuransi tak tercatat rusak, tak ada klaim, tak ada laporan, riwayatnya bersih, dan dipastikan mesin mati di tangan korban berikutnya.
Direktur Cha membayar dan pergi. 끝났으면 빨리 가자. Tak lama setelah itu, Dogi masuk ke bengkel rongsokan itu. Dia menemukan dokumen pemindahan kepemilikan ilegal dan orang ini mendengar sesuatu lalu memeriksa. Dia melihat Dogi dan mencoba menyerang, tapi Dogilah yang menghajarnya. Permainan kotor itu akhirnya terbuka. Balasan sedang disiapkan. Di bengkel pribadinya, Byung-jin memerintahkan anak buahnya membersihkan mobil kebanjiran level 3 itu dengan teliti sebelum dikirim ke Nobels Motor. Mobil ini hanya perlu hidup untuk 1 bulan saja. 그 대리가 차 입게 하고 Tiba-tiba manajer yang memberi laporan, mobil rongsokan yang mereka beli kemarin ternyata sudah dicabut dari daftar. Kepemilikannya jadi ilegal. Transaksi mereka sia-sia. Cha Byung-jin tentu geram mencoba menghubungi pemilik bengkel rongsokan, tapi tak ada jawaban. Dia pun menyerahkan urusan ini pada manajer yang. Byung-jin pun menuju tempat mewah mirip bar eksklusif, dipenuhi anak orang kaya, para gangster, juga pengedar narkoboy. Dia memang bergaul dan memberi sewa mobil pada orang-orang ini. Dan dia juga memberi tip bagaimana lolos dari jerat hukum setelah membuat kekacauan. Orang-orang ini memujinya sebagai pengacara. Cha Byung-jin membenarkannya. Setiap sarannya dibayar dengan mahal. Di luar gedung, Dogi dan tim taksi pelangi mengawasi. Tempat itu tak ada CCTV. Kyung-ko dan Jin-yeon nekat masuk. Keduanya pura-pura bertengkar hingga masuk ke ruangan Byung-jin. Mereka meminta maaf telah salah masuk dan menjatuhkan kamera mikro. Saat keluar, rekaman sampai ke Hagyun. Dan terungkap, Byung-jin bukan hanya menjual izin, tapi dia juga menyediakan mobil ilegal untuk para gangster. Cha Byung-jin bukan sekedar penipu, dia spesialis pemeras yang menukar keselamatan banyak orang dengan uang kotor. Esok harinya, Nobels buka seperti biasa. Manajer yang menemani calon pembeli dan dia kembali melihat Dogi muncul. Awalnya dia mengira orang ini ingin menukar mobil, tapi ternyata pria ini akan membeli mobil baru dengan alasan dia punya pacar baru sekarang dan meminta rekomendasi terbaik. Mobil dibeli dan Dogi pergi dari sana. 끝내주는 차 너무 좋아요. 이 차도 끝났네. Setelah diperiksa Kyung-ko, kondisinya sama, terbukti rusak parah dan juga kebanjiran level 3. Dan Dogi menjalankan rencana baru. Dia membeli mobil di dealer di dalam gedung yang sama dengan Nobels Motor. Bahkan Deoksu juga akan mencuri pelanggan dari dealer lain hari itu. Deoksu juga melihat Dogi membeli mobil di dealer berbeda, lalu memberi tip besar. Dia melaporkan ke manajer Yang dan direktur Cha. Kecurigaan mereka mulai muncul. Kenapa orang ini terlalu sering membeli mobil? Awalnya direktur Cha menganggapnya wajar. Pembeli mobil belum tentu menggunakannya. Mungkin dia hanya anak orang kaya biasa. Dogi pun meminta Hagyun menyiapkan mobil pengangkut. Saat Go Deoksu keluar, dia melihat Dogi dengan wajah bahagia. Banyak mobil di atas truk pengangkut. Deoksu segera memotonya dan melaporkannya. Direktur Cha melihat foto itu. Manajer Yang semakin curiga. Kim Dogi tak pernah protes meski mobil Nobels Motor bermasalah. Itu juga membuat Direktur Cha penasaran. Tiba-tiba asisten Yo melapor. Kim Dogi datang lagi untuk membeli mobil. Kali ini Dogi berpura-pura menangis di dalam mobil. Dia mengaku baru saja putus cinta dan ingin menghibur diri. Dia memperlihatkan gepokan uangnya. Dari CCTV, Direktur Cha mengamati. Kim Dogi langsung menandatangani kontrak tanpa banyak tanya, bahkan memotretnya sebagai bukti. Tiba-tiba Byung-jin muncul membawa dokumen tambahan, menyebut Dogi belum melunasi biaya residu atau sisa. Mereka mengira Kim Dogi akan protes atau panik. Walaupun terlihat bingung, Dogi langsung membayar biaya tak masuk akal itu dengan beberapa cek, lalu pergi dari sana dengan gembira. Direktur Cha semakin curiga. Mereka yakin Dogi tak paham apa itu nilai sisa. Diam-diam mereka mengikuti Dogi. 대체 어디까지?
Melihat mobil itu diangkut ke lokasi yang terpencil, mirip sebuah taman hiburan yang sudah tak digunakan, Kim Do-gi sadar sedang diikuti dan memang inilah tujuannya. Di sana Do-gi menurunkan semua mobil. Lalu memasukkan kunci ke sebuah mesin vending. Lalu memasukkan 4 digit angka. Mesin itu mengeluarkan gepokan uang. Semua disaksikan langsung oleh Direktur Cha dan anak buahnya. Kim Do-gi pergi dengan wajah riang. Direktur Cha dan anak buahnya memeriksa mesin itu. Mereka juga mengecek deretan mobil yang ada di sana. Beberapa mobil di sana dibeli dari Nobels Motor. 지금 왜 이러는지. Byung-jin mencoba meniru cara Do-gi, tapi gagal. Mesin itu hanya rekayasa. Dia sempat marah dan memukul mesin itu. Dan memerintahkan jika Do-gi kembali ke dealer, mereka harus bicara langsung dengannya. Beberapa hari kemudian, Do-gi datang lagi ke Nobels. Semua anak buah Direktur Cha menyambutnya, tentu dengan layanan VIP. Ah-gyun juga mengamatinya. Do-gi pun berpura-pura bahagia, mengaku sekarang dia punya pacar baru dan akan membelikan pacarnya mobil. Dan ternyata mereka menangkap dan menyekap Do-gi. Dia dikurung di bengkel tempat mobil-mobil dipreteli. Cha Byung-jin pun datang. Dia menyeret bangku besi, seperti akan menghantam Do-gi. Do-gi berteriak, berjanji akan bicara. Direktur Cha pun berhenti. Orang ini bertanya apa alasan Do-gi sering membeli mobil. Dan dia tak pernah protes. Kim Do-gi mengaku mendapat pelanggan tetap. Setiap membeli mobil bekas, dia menerima komisi 10%. Berapapun harganya, dia selalu mendapatkan keuntungan. Mereka langsung paham. Itulah sebabnya orang ini tak peduli harga. Modal selalu kembali plus keuntungan. Saat ditanya untuk apa mobil itu, Kim Do-gi mengaku tak tahu. Manajer yang juga menemukan kontrak, Kim Do-gi wajib membeli 100 mobil bekas, baru 30 yang terkumpul. Saat ditanya mengapa tak membeli sekaligus, Do-gi menjawab itu terlalu mencurigakan. Karena kontrak belum tuntas, Direktur Cha memaksa Kim Do-gi bekerja sama jika dia ingin dilepaskan. Kim Do-gi menjawab dia akan patuh. Mereka tak punya risiko dalam transaksi ini. Seluruh risiko kontrak jatuh di tangan Kim Do-gi karena namanya tertera di sana. Asisten Yo melaporkan 36 mobil lagi siap diambil. Masih kurang 34 untuk mencapai target. Direktur Cha bahkan berniat mengambil sisanya dari dealer lain. Kim Do-gi masih disekap di bengkel. Dia diperlakukan kasar. Ah-gyun akhirnya tahu jumlah mobil di Nobels dan berapa mobil lagi yang mereka butuhkan. Rencana dijalankan. Ah-gyun segera menyiapkan kontrak. 오케이. Dan Do-gi mulai melepaskan diri. Penjaga bengkel menyadari Kim Do-gi kabur. Dia mencoba mengejar. Drum oli tumpah dan dia jatuh. Sebuah artikel palsu dirilis. Sebuah perusahaan taksi terpaksa tutup akibat banjir kebocoran pipa. Seluruh unitnya terendam. Ketua Jang juga ikut merekayasa lokasi. Umpan itu tentu langsung dimakan. Direktur Cha melihat berita itu dan umpan mereka dimakan. Cha Byung-jin mendatangi lokasi bersama anak buahnya. Deretan mobil berlumpur menyambut mereka. Ketua Jang pura-pura mabuk keluar dan bertanya siapa mereka. Byung-jin mengaku ingin membeli semua mobil kebanjirannya. Kontrak dan uang juga sudah disiapkan. Ketua Jang tentu pura-pura gembira.
Tapi saat mobil akan dipindahkan, Ketua Jang menagih sisa pembayaran sebanyak 50 juta won. Cha Byung-jin kaget dan tentu menolak. Ketua Jang pun menunjukkan kontraknya dan dia menyelipkan satu lembar kontrak baru. Tentu itu membuat Direktur Cha marah. Dia memanggil anak buahnya Choi. Ketua Jang tetap tenang. Mereka juga punya orang bernama Kim. Kim Do-gi pun muncul. Mereka heran melihatnya. Dan beberapa pukulan menjatuhkan Choi si badan besar. Asisten Yo mencoba merebut kontrak, tapi digagalkan Gion. 무슨 소리야? Anak buahnya yang lain menyusul dan tumbang. Cha Byung-jin pun tak punya pilihan. Dia terpaksa membeli semua mobil dan juga selisih uang sisa yang sangat besar. Cha Byung-jin tentu murka. Dia memanggil semua klien, preman, dan gangster kenalannya. Mereka pun datang dengan mobil mewah. Kim Do-gi pun muncul. Kejar-kejaran terjadi. Taksi mewah melawan supercar. 교포한테 저거 시키. 김배 기사님. Do-gi memancing mereka ke sebuah basement. Saat mereka masuk, pintu ditutup. Para pengejar turun membawa senjata. Kim Do-gi memacu taksinya dan menabrak mereka. Kim Do-gi pun turun dari mobilnya. Dia berterima kasih pada Direktur Cha. Dia dengan baik hati mengirim semua mobil mewah ini ke sini. Cha Byung-jin sangat marah dirinya ditipu habis-habisan. Amarahnya meledak, memerintahkan orang-orangnya untuk menghabisi Do-gi. Dan perkelahian barbar pun terjadi. Jin-yeon dan Kyung-ko ikut membantu. Do-gi kembali berhadapan dengan Choi, lalu menjatuhkannya. Dia menargetkan Direktur Cha. Menghajarnya dengan barbar. Hantaman demi hantaman. Cha Byung-jin dan para anteknya dimasukkan ke dalam mobil bekas kebanjiran. Do-gi memberikan kesempatan terakhir, tapi Byung-jin menolak meminta maaf. Mobil itu melaju tak terkendali, rem tak berfungsi. Mereka semua panik. 우리 타고 있는 그 차. 이거 저희 매장차네요. 사장님. 될 거라고는. Asisten Yo kenal mobil ini, salah satu mobil kebanjiran mereka. Mobil melaju kencang, menurun ke arah jurang. 시랑 남기지 말고 다 먹어요. Dan kehidupan Pak Oh Man-so kembali. Dia berhasil mendapatkan izin taksi, didukung oleh istri dan anaknya. 뭐 어떻게 둘이서 가는
Kim Do-gi mengamati dari dalam taksi. Ikut bahagia untuknya. Misi ini selesai. Malam itu mereka memanggang daging dan makan bersama. Dan kasus kedua, taksi driver selesai. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Kalau nggak keberatan, mohon dukungan teman-teman. Silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Kita jumpa lagi di Taxi Driver, kasus balas dendam yang ketiga. Semoga tetap sehat dan bahagia. Bye.